selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapa. Oke guys, pada video kali ini channel YouTube Aryan Ngapa akan membahas seputar jabatan PNS ya guys. Bagi kalian yang sedang meniti karir di dunia PNS atau ASN, pasti kalian mengenal dua jabatan pilihan, yaitu jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional tertentu. Nah, kita hari ini akan membahas ya guys, membahas terkait kelebihan dan kekurangan antara jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Saya akan membahas dari 4 segi. Yang pertama dari segi pangkat guys. Jadi kenaikan pangkatnya ini otomatis atau berjenjang. Kemudian yang kedua, pangkatnya ini mentok nyampe mana? Apakah mentok sampai 3D atau sampai level puncak, yaitu 4E. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas bagaimana penghasilannya, lebih besar JFU atau jabatan fungsional tertentu atau JFT. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan pensiunnya. Sebenarnya antara JFU dan JFT ini pensiunannya lebih panjangan mana? Apakah hanya 58 tahun? Apakah bisa sampai 60, 65, ataukah bisa seumur hidup? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, check it out. Oke, kita mulai membahas yang pertama, yaitu terkait dengan kenaikan pangkat. Jadi guys, untuk jabatan fungsional umum, ini kenaikan pangkatnya otomatis guys. Sehingga kalian tinggal bekerja, nanti otomatis setiap 4 tahun sekali kalian akan naik pangkat secara otomatis, yaitu setiap 4 tahun sekali kalian akan naik pangkat dari 3A, 3B, 3C, dan itu masing-masing naiknya setiap 4 tahun sekali tanpa kalian melakukan sesuatu, nanti akan diurus secara otomatis naik pangkat. Berbeda dengan jabatan fungsional tertentu atau JFT, ini naik pangkatnya ini memang rada susah guys. Jadi kalian bisa naik pangkat itu harus mengumpulkan dupak atau angka kredit guys, bukti evidence kalian melakukan pekerjaan. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan angka kredit, misalkan kalian dari S1 atau sarjana ya guys, nanti kalian kan pangkatnya 3A. Nah, ketika kalian mengumpulkan angka kredit, maka kalian bisa naik ke 3B. Nah, angka kredit yang dibutuhkan besarannya itu tergantung dari jenjangnya masing-masing ya guys. Karena JFT ini kan ada JFT pertama, muda, madya, dan utama. Nah, ini besaran angka kreditnya ini masing-masing berbeda guys. Nah, apabila kalian sudah memenuhi angka kredit, misalnya 3A, kalian memenuhi angka kredit, kemudian naik 3B, maka selanjutnya juga kalian harus mengumpulkan angka kredit. Nah, mengumpulkan angka kredit guys, ini dalam menyusun laporan ini cukup lama, karena evidennya berupa laporan kegiatan atau kajian dan lain-lainnya. Nah, ini membutuhkan waktu lama, sehingga di sisi lain kalian harus bekerja paginya, maka setelah pulang kerja malamnya kalian juga harus bikin angka kredit, sehingga waktu untuk keluarga akan berkurang. Seperti itu guys. Jadi kalau pengen naik pangkat JFT itu harus mengumpulkan angka kredit. Kalau kalian tidak mengumpulkan angka kredit, dampaknya apa? Dampaknya seumur hidup ya kalian 3A terus, mentok di 3A, karena syaratnya harus mengumpulkan angka kredit. Itu yang pertama ya guys. Kemudian yang kedua terkait dengan jabatan atau pangkatnya mentok nyampe mana. Ya, kalau JFU, jabatan fungsional umum, ini pangkatnya mentok kalau sarjana ya, ini sampai 3D. Tetapi kalian bisa lebih dari 3D. Caranya gimana biar pangkatnya lebih dari 3D? Kalian kuliah lagi guys, kuliah, kemudian kuliah S2 ya, kemudian mendapatkan ijazah, maka pangkat kalian akan bisa naik 1 tingkat, yaitu dari 3D kemudian naik ke 4A. Dan udah mentok sampai situ saja guys. Nah, kenapa JFU yang sekarang ini bisa mentok sampai 4E?
karena dia setelah 3D dia naik eselon 4 dan eselon 3, di mana ketika kalian menduduki eselon 4 maka kalian maksimal pangkatnya adalah 4A guys, sama kayak JFU tadi. Tetapi kalau dari eselon 4 dinaikkan ke eselon 3 maka kalian bisa mencapai pangkat 4B. Nah, tapi sayangnya guys, ada aturan terbaru sekarang sesuai dengan arahan Presiden bahwa jabatan struktural eselon 3, eselon 4 ini dihapus terkait dengan penyederhanaan jabatan struktural. Nah, otomatis dengan dihapusnya jabatan eselon 4 dan eselon 3, tentunya JFU ini pangkatnya mentok sampai 4D. Nah, kalian pasti akan berpikir, apakah masih bisa jadi pejabat? Ya, kalau mau jadi pejabat, mau tidak mau mungkin ya bisa berpindah jabatan dari JFU ke JFT dengan cara ikut in-passing atau ikut ujian kompetensi atau hukum. Seperti itu guys. Jadi intinya apa? Intinya jabatan fungsional umum itu akan mentok pangkatnya sampai 3D. Kalau S2 sampai 4A. Dah, itu mentoknya di situ. Tetapi kalau kalian pilih jabatan fungsional tertentu JFT, maka pangkat kalian akan bisa nyampe level pangkat puncak yaitu 4E guys, asalkan dengan syarat kalian mengumpulkan angka kredit dengan rajin. Kemudian yang ketiga guys, kita akan membahas terkait dengan penghasilan. Manakah penghasilan yang lebih besar antara pangkat antara jabatan JFU dengan JFT? Nah, kalau JFU ya guys, jadi yang membedakan penghasilan besar kecilnya ini di jabatan di tunjangan kinerja. Nah, di tunjangan kinerja kalau JFU ini kalau kalian grade-nya biasanya kalau sarjana ini grade-nya 7. Nah, walaupun kalian naik 3A, 3B, 3C, 3D, maka yang naik hanyalah gaji pokoknya saja, paling 100.000 guys. Tetapi untuk tunjangan kinerja yang besar ini tidak naik, selalu stabil, tetap di grade itu juga, nggak bakal naik. Tetapi kalau kalian pilih jabatan fungsional tertentu atau JFT, maka penghasilan kalian ini akan mengikuti dengan pangkat dan jabatan kalian. Misalkan kalian dari 3A ke 3B, nah itu akan naik guys, naik penghasilannya kurang lebih antara 500.000 sampai sekitar 3 juta guys. Semakin kalian naik pangkat dan jenjang JFT-nya, maka naikannya akan semakin tinggi guys. Jadi bisa disimpulkan penghasilan antara JFT dan JFU tentunya masih besar JFT, karena JFT selain naik tunjangan kinerja yang nilainya cukup besar, naik gaji pokok, juga akan dia memiliki tunjangan jabatan fungsional tertentu. Nah, nilainya cukup besar guys, sekitar 1 juta di sini. Nah, 3 ini yang akan naik, mengikuti kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya guys. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita bahas yang terakhir terkait dengan pensiun guys. Nah, pensiunnya pada umur berapa? Nah, kalau JFU guys, pensiun ini di umur mentok 58 tahun. Nah, yang JFT ini yang enak. JFT guys, pensiunannya ini bisa sampai 65 tahun dengan syarat dia jadi PNS itu ya, maksudnya jadi JFT utama. Maka umurnya umur pensiunnya akan sampai 65 tahun, sampai tua guys, sampai mungkin kalian puas bekerja jadi PNS, kalian belum pensiun. Oke guys, itu guys kelemahan dan kelebihan karir PNS bagi kalian yang JFU maupun JFT.
Oke guys, sekian pembahasan saya ini. Semoga informasi saya bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kalian-kalian yang meniti karir di dunia PNS. Oke guys, mohon bantuannya guys untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya, Aryan Ngapak. Oke, terima kasih guys.